Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Pada malam hari ini Bu, malam ke-23, ini judulnya sama seluruh masjid dan musola. Apa itu Ustaz? Judulnya adalah dua perintah setan. Ini menarik nih sebenarnya kalau didengarkan dengan penuh hikmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ada orang itu hari-harinya menjadikan setan itu temannya, tanpa kita sadari Bapak Ibu. Siapa itu Ustaz? Orang yang suka mubazir, berlebih-lebihan. Orang yang memakan pakai tangan kiri. Orang yang tidur tidak membaca doa. Ini dalam tuntunan agama kita, dialah temannya setan. Nauzubillahi min dzalik. Ada orang yang menjadikan setan itu Pak, itu Tuhannya. Kalau Bapak bisa lihat beberapa daerah, pohonnya besar, suatu saat ada muncul penampakannya, disembah Pak, dijadikannya sebagai Tuhan. Lalu Ustaz, setan itu bagi kita itu siapa Pak? Bu, musuh Bu. Yang berkata siapa? Allah. Innas syaitana aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ini kalau dipahami secara mendalam, ternyata itu Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setan itu selalu datang sama kita Pak, tanpa kita sadari. Karena dia musuh yang nyata. Kalau musuh itu Pak, ya kalau nampak di mata kita bisa kita lawan. Benar Pak Bu? Musuh kita ini gak nampak. Yang membuat kita ini kewalahan. Setiap kali kita didatangin sama setan, kita gak sadar. Bahkan seringkali kita jadi temannya. Ustadz bisa ngomong seperti itu. Dari mana dalilnya Ustadz? Quran surah Al-A'raf ayat 17-nya Bapak Ibu. Apa kata setan? Tsumma la'atiyannahum, lalu aku akan datangin manusia itu, mim baina aidihim, kalau bisa aku datangin manusia itu dari arah depannya Bapak Ibu. Kalau bisa, karena ada setan yang gak bisa lewat dari depan Pak Bu. Siapa itu Ustaz? Orang yang selalu menjaga wudhu, menjaga sholatnya. Ini setan masuk dari depan. Woi, panas Pak Bu. Terus setan lewat mana Ustaz? Aku kalau bisa, kalau nggak dari depan, aku datang dari belakang. Simbol Pak, Bapak Ibu. Kalau orang yang malas ibadah, itu mudah ditemanin oleh setan. Kalau kita rajin ibadah, alhamdulillah, insya Allah setan nggak jadi Pak. Alhamdulillah. Bayangkan Bapak Ibu, setan selalu datang. Bukan malaikat Israel aja yang datang sama kita Pak. Kalau malaikat Israel kalau dalam riwayat itu 40 kali datang sama kita malaikat Pak. Tetapi yang lebih parah, lebih dari 40 kali, bahkan setiap detik setan selalu datang ini. An aimanihim, ya, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Simbol kalau manusia itu bisa didatangi dari arah kanan. Ini simbol kebaikan Bapak Ibu. Gak bisa setan dari kanan, orang yang berbuat baik, terus dari kiri orang yang selalu berbuat buruk.
Ini na'udzubillahi min dzalik. Setelah datang setan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan selalu bersama kita dan tugasnya selalu membuat perencanaan yang mantap supaya manusia itu lupa dengan Allah. Bapak Ibu bisa saksikan malam ini Bapak Ibu, ini makin ramai atau makin sepi? Makin sepi karena apa? Karena godaan itu Pak. Kalau manusia itu tidak ada digoda setan, ini bisa penuh ini Pak nih. Bisa membeludak ini kalau nggak ada setan. Tapi karena kita ini tugasnya adalah beribadah sama Allah, setan nggak mau tinggal diam Pak. Karena apa? Setan sudah diponis sama Allah, engkau masuk neraka karena kesombonganmu tidak mau sujud dengan Nabi Adam. Kata setan menjalani hukuman, izinkan aku ya Allah menggoda umat manusia. Dikasih umur yang sangat panjang Bapak Ibu, sampai beribu-ribu. Sampai sekarang ini Pak, setan yang dari dulu tuh ada yang masih hidup Pak. Dan selalu ketika anak Adam lahir ke dunia, setan juga memiliki keturunan juga Pak. Tugasnya apa? Menggelincirkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, jangan heran setiap saat kita ini digoda sama setan Pak. Bisa aja saya ceramahin aja digoda sama setan. Ibu-ibu yang lagi dengerin, kata setannya bilang, "Bu, gak usah dengerin, ustadznya gak enak." Itu setan Pak. Adik-adik yang di luar itu, daripada dengerin ustadz yang ceramah, mending saya main mercon. Apa? Ini maknanya setan selalu datang dari segala penjuru Bapak Ibu. Bisa datang di rumah ibu, bapak yang sudah pakai baju yang bagus Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau ke masjid, mau ke musola, datang setan sama ibu. Bang, abang tak tengok tuh, mendung dah gelap bang, abang nak ke musola juga. Kadang-kadang kita jadi suami, oh iya ya dek ya, saya sholat di rumah aja. Astaghfir. Suami udah mantap, dek saya mau sholat, karena sholat berjamaah itu 27 lebih tinggi pahalanya. Saya mau sholat. Suami udah kuat, ibu sudah bilang, ayo bang, silahkan abang ke musola, saya dukung bang. Abang menjadi suami yang soleh. Tiba-tiba setan datang ke tempat anak Pak Bu. Nangis, Papa belikan ini, kalau nggak mau sekarang. Setan datang ke tempat keluarga ibu, muter-muter terus. Suaminya udah soleh, istrinya udah soleha, anaknya diajak, ayo dek, kita ke musola. Walaupun sepi, ini perintah Allah. Apakah setan berhenti dari situ Pak Bu? Naik ke depan, naik motor. Ada tetangga yang ngomongin, sok alim kamu, gak jadi kita ke musola Pak. La ilaha illallah. Inilah setan berupa manusia maupun berupa jin itu di mana-mana Pak. Kalau bisa manusia itu gak usah ibadah. Supaya apa? Supaya nanti aku di neraka banyak temannya. Nah ini Pak, ini kira-kira masih mau jadi temannya setan Bapak Ibu? Enggak. Tapi kenapa kita selalu mengikuti langkah-langkah setan? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang menyatakan diri iman kepada Allah, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-sekali mengikuti langkah-langkah setan. Ustaz, emang setan punya jalan? Oh, banyak Pak. Baik yang berupa zahir maupun yang berupa batin, itu jalan setan di mana-mana untuk menggelincirkan kita. Sampailah setan ini Pak masuk kadang-kadang, dek, setan itu kadang-kadang masuk di mulut kita ini. Kita makan pun digelincirkan sama setan. Kalau bisa gak usah baca doa, masuk setan ke dalam tubuh kita. Kata Nabi, asyaitonu yajri kaya majrid dam. Setan itu bisa berjalan di aliran darah. Makanya orang yang sering rajin puasa Senin Kamis, puasa sunnah ayyamul bid, apalagi puasa Ramadan, insya Allah setan sudah diikat semua. Pak Ustadz, katanya setan Ramadan diikat. Kenapa banyak kali
orang lihat setan. Maka setan itu ada dua, Bu. Setan yang diikat itu adalah setan-setan yang ada di nafsu kita ini, Pak Bu. Diikat sama puasa. Loh, kalau gak puasa setannya kira-kira logikanya gak nyambung, Bu. Ada anak muda di sering nanya, Ustadz, mana setannya? Di bulan Ramadan kan diikat. Loh setannya aja kamu. Astagfirullahaladzim. Loh gimana nih, gak nyambung ini. Wahai anak-anak muda, jangan-jangan dirimu itu adalah setan. Makanya puasalah dirimu biar setan itu terikat. Kita ini manusia, betul Bu? Pak, kita manusia kan? Tapi kata Allah, minal jinnati wan nas, setan itu rupanya ada dua, dari bentuk manusia dan ada dari bentuk jin. Janganlah sampai diri kita ini manusia dikatakan setan sama orang. Pernah dengar, Bu, ada orang maki kita, dasar lo, mohon maaf ini setan kamu, ya kan, Bu? Itu setan berupa manusia, memang ada. La ilaha illallah. Kita manusia sudah dikatakan kayak gitu. Lalu intinya apa, Ustaz? Setan selalu mengajak dan selalu memerintahkan dua hal, Pak. Di dalam Al-Quran itu, innahu ya'muru bil fahsya. Setan itu, Bapak Ibu, selalu mengajak kepada fahsya. Apa itu, Ustaz, fahsya? Menurut para ulama, ini adalah perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan wahyu. Kalau lebih pemahamannya lebih mudah, Bu, menurut ulama kita lagi, fahsya itu adalah perbuatan yang keji. Nyolong duit 1.000 kecil. Tapi kalau ngerampok, begal, itu fahsya namanya, Pak. Pelecehan seksual, itu awalnya itu adalah mungkar, kecil dulu. Tapi kalau merkosa, lalu dibunuh, lalu dibuang di jembatan Barelang, itu namanya fahsya. Setan itu, Bu, tidak cukup kalau sudah meninggal orang itu dibunuh mati itu. Cukup nggak? Setan bilang ini, kamu nanti kalau bunuh orang ini, kamu mau taruh mana jasadnya? Setan selalu bisikin, Bu, kalau bisa habiskan, hilangkan, tak membekas. Makanya, Bu, ada cerita, ada orang dimasukin ke dalam karung, dibuang ke jembatan. Supaya apa? Tidak terdeteksi oleh manusia. Ini kejinya manusia ini, Pak. Karena sudah apa? Wal mungkar. Dan setan selalu mengajak kemungkaran. Kalau gak bisa dibuat keji, manusia dibikin sama setan yang kecil-kecil dulu. Yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, kalau bisa gak usah ramaikan musola. Musola itu untuk orang tua. Itu kata setan. Anak-anak kecil minggir. Kadang-kadang kita marah sama anak kecil. Woi, main-main di musola, pergi. Besok anak yang ngadu sama orang tuanya, Ma, saya nggak mau ke musola lagi. Kenapa? Di sana ada bapak-bapak yang jahat. Masa kami sholat diusir-usirnya? Pak, inilah yang jadi PR kita bersama. Kalau lebih mana? Saya kok gak dengar anak-anak kecil laki-laki ya, Pak? Di mana anak kecil laki-laki ini, Bu? Apakah di sini ada yang marahin mereka? Allahu Akbar. PR kita, Bang yang di luar, Bang. Aneh, yang di luar ini gak ada orang juga. Pak, anak kecil yang sedang bermain-main yang tak punya dosa ini, Pak, Bu, ini laksana malaikat, Pak. Kalau Bapak Ibu mau tahu, laksana malaikat yang selalu menghiasi musola-musola atau masjid-masjid orang-orang yang beriman. Terus gimana, Ustaz? Kalau bisa, Bu, anaknya dibawa dan dibim. Ustaz, di sini anaknya nakal-nakal. Jangan-jangan orang tuanya juga nakal. Kalau bisa, Dek, mana orang tuamu? Mama saya sibuk, Ustaz. Suruh ke masjid. Supaya apa, Pak Ustaz? Suruh bimbing kamu. Kamu ke masjid sendirian. Kalau main-main banyak yang terganggu. Betul kan, Pak? Nah, ini adik kecil ini kan bagus nih dengerin ceramah. Adik kecil ini dengerin Pak Ustadznya dengerin ceramah. Loh, anak kecil lagi-lagi mana ini? Main mercon ya? Rame. Mana orang tuanya, Bu? Astagfirullah.
Ini tugas kita bersama, Pak. Terus kalau anak kecil sudah kita usir, nggak kita bimbing, lah terus siapa penerus kita? Ya kan, Pak, Bu? Siapa penerusnya? Kita meninggal menghadap Allah. Masjid ini akan jadi kenangan, Pak. Anak kecil udah trauma, dari kecil sudah diisi oleh kekerasan. Setan juga itu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Bu, Mbak, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf banyak ngomong ini. Tapi harus saya sampaikan. Ayo kita sama-sama hindari perintah-perintah setan itu. Ya, karena selalu berbisik dalam hati kita. Selalu menyiang-nyiangi telinga kita ini, Pak. Yang sedang sholat aja diganggu, apalagi yang sedang di pasar. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setan selalu masuk ke dalam semua lini. Pedagang masuk, perusahaan masuk, ustadz masuk, imam masuk. Semua tidak ada yang tidak diganggu sama setan selama kita masih hidup. Kapan setan itu berhenti ganggu kita? Kalau kita sudah maka yakinlah, Bu, hari ini capek-capek dulu, Pak, Bu. Serius saya katakan, Ibu capek ke musola ini berjauh banding orang-orang yang di luar sana. Masih Ibu masih kuat imannya, masih datang bawa anak ke sini. Allah catat, Masya Allah, ini akan berbuah pahala nanti dibalas dengan surga, Bu. Amin. Makanya harus ikhlas. Sudah ke masjid aja masih diganggu. Makanya kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat adil sama diri kita, wal ihsan, dan berbuat baik. Wa ita'idil qurba, dan jangan lupa dekati itu, ajak semua kerabat-kerabatmu itu. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar, dan cegahlah mereka itu dari perbuatan keji dan kemungkaran. Hari ini kita sama-sama memasuki Ramadan terakhir ini, sama fenomena di luar masjid, di luar musola, semua hampir orang ramai di mana-mana. Tapi tidak menyurutkan kita semua, ya Bu, ya. Besok masih ke musola kan, Bu? Bawa, Bu, satu orang bawa satu, insya Allah ramai lagi. Ibu jadi malaikatnya. Kalau sudah datang, Pak Ustadz, kalau diajak kamu gimana? Itu urusan dia dengan Allah. Yang penting ibu sudah ngajak. Yang salah itu gak pernah diajak. Ibu salah juga, bapak juga salah. Yang penting pada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama ramaikan musola. Apalagi kita memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, maka kita ramaikan dengan iktikaf. Kita ramainya ini sholat apa, Pak Ustaz? Sholat maghrib ya, ramainya? Maghrib ya. Insya Allah besok subuh ramai juga. Amin. Usikum binafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf banyak kekeliruannya, ini demi kebaikan kita bersama. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.